Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pemantulan oleh cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang kelengkungannya merupakan bagian dari bola yang berpusat di titik M. Ini bola dan ini titik pusatnya. Untuk membuat cermin cekung, maka bolanya diiris dan bagian dalam dari bola dilapisi oleh bidang pemantul. Jadilah ini cermin cekung. Untuk mempelajari pemantulan ini digunakan sumbu utama, yaitu sumbu yang menghubungkan titik M dengan cermin. Dan perpotongan antara sumbu utama dengan cermin adalah titik 0. Nah, sekarang bagaimana sinar-sinar dipantulkan oleh cermin cekung? Ya, kita lihat. Kita ambil sinar pertama, sinar yang sejajar sumbu utama, ternyata dipantulkan dan diperpotongan di titik ini. Kita ambil sinar datang yang sejajar sumbu utama, itu dipantulkan juga di titik yang sama. Untuk meyakinkan, kita ambil yang ketiga dan ternyata berpotongan di titik yang sama. Nah, kita simpulkan bahwa setiap sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju satu titik. Ini titiknya, dan titik ini disebut sebagai titik fokus. Dikasih tanda F, dan jarak OF itu disebut sebagai jarak fokus. Sementara jarak OM ini adalah jari-jari kelengkungan. Ya. Jika kita lihat bahwa titik F ini membagi dua jarak OM. Nah, artinya adalah bahwa R itu sama dengan 2 kali F. Nah, bagaimana sinar-sinar istimewa pada cermin cekung? Jadi sinar istimewa ini diperlukan untuk menggambarkan bayangan, ya. Sinar istimewa yang pertama adalah seperti ini. Sinar yang datang merambat sejajar sumbu utama dipantulkan ke fokus. Sinar yang kedua, ini ya, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan ke fokus. Sinar yang kedua, ya, sinar yang lain, sinar yang datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar istimewa yang ketiga adalah sinar yang datang melalui titik M, pusat kelengkungan, itu akan dipantulkan kembali ke titik M. Ya. Oke, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali ke pusat kelengkungan M. Nah, kita akan menggunakan sinar-sinar ini untuk memprediksi di mana bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Ini cermin cekung, ini pusat kelengkungan, ini fokus, dan ini benda ditempatkan antara M dan F. Ya, kita gunakan sinar-sinar istimewa yang berasal dari benda. Ya, sinar istimewanya misal berasal di titik ini, dari kepala misalnya, ya. Yang datang, sinar yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik F. Untuk sinar yang kedua, kita ambil dari tempat yang sama dari sini, ya. Sinar datang yang melalui F ternyata akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kalau kita lihat di sini, benda ini adalah perpotongan antara sinar datang. Maka untuk bayangan kita cari adalah perpotongan sinar pantul ini, ya. Ini adalah bayangan yang dihasilkan. Nah, kita lihat sifat bayangan yang dihasilkan adalah jarak bayangan lebih dari jarak benda. Ya, jarak bayangan lebih besar dari jarak benda. Jadi pengukurannya dari titik 0, ya. Yang kedua diperbesar, jelas ya, terlihat. Yang ketiga adalah terbalik. Dan yang keempat adalah nyata. Terbalik dan nyata ini selalu sepaket, ya. Terbalik pasti nyata.
Nah, kita akan menggunakan persamaan cermin untuk memprediksi di mana letak bayangan. Ini kita sudah tahu ya cara menentukan, mencari bayangan dengan metode gambar sinar-sinar istimewa ya. Nah, sekarang kita lihat besaran-besaran ya, ini jarak benda S, ini adalah jarak bayangan, dan ini adalah fokus. Persamaan yang menghubungkan ketiga besaran ini adalah 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Di sini F adalah jarak fokus, F akan positif untuk cermin cekung, S jarak benda, dan S aksen jarak bayangan. Dan satu lagi, persamaan perbesaran, M adalah S aksen per S. Ya, ini perbesaran ini adalah perbandingan antara jarak bayangan dengan jarak benda. Nah, S aksen ini akan positif jika bayangannya ada di depan cermin. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Nanti diteruskan dengan pembahasan contoh-contoh soal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.